Oke, halo guys, kembali lagi di Ditya Kais Putra Channel. Pada kesempatan kali ini, lanjut dari video sebelumnya, part pertama gitu ya. Kita ada pergolakan Jupiter MX New tahun 2011 gitu ya. Nah, mungkin di part 1 itu tidak membahas secara detail part-part apa saja yang terpasang di Jupiter MX ini gitu ya. Nah, dan speknya pun itu tidak terlalu mendetail, lebih kepada pengenalan dari video kemarin gitu ya. Karena rame, kita buat part 2-nya mengenai Jupiter MX ini gitu ya. Nah, mulai dari depan, kaki-kaki depan menggunakan velg RCB dibalut dengan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90/80 baik depan maupun belakang. Nah, terus untuk pengereman kita hanya piringan aja yang diubah menjadi 300 mm untuk daya cengkram yang lebih pakem gitu ya. Terus untuk kaliper depan maupun belakang itu masih pakai standar, cuman selang remnya diganti menjadi TDR dan TDR juga gitu ya. Nah, lanjut mungkin ke bagian pengereman. Tadi kan pengereman udah kaki-kaki pakai ini, terus pengereman depan. Ini pengereman depan ini menggunakan VND radial ukuran 14 mm gitu ya. Nah, terus untuk kaki-kaki sebelah sini, kaki-kaki kanan ini semua beda merek gitu ya. Untuk injakan sini kita pakai merek dari Yongjaya ya, Yongjaya. Terus untuk bracketnya ini udah beda lagi, menggunakan dari Oshi Racing. Nah, terus ini juga beda, ini dari iTech. Jadi untuk kaki-kaki semua ini semuanya berbeda ya. Untuk sebelah sini sama, sebelah sini juga, cuman untuk sebelah sini Oshi Racing sama Yongjaya aja. Nah, untuk selanjutnya ya, shock. Ini termasuk kaki-kaki juga. Untuk shock depan dan shock belakang. Shock depan udah di-upgrade ya. Kita olinya menggunakan oli Gardan ya, dan langsung di ribbon menggunakan oli Gardan gitu ya. Rahasia dapur sih sebenarnya. Nah, untuk shock belakang ini kita menggunakan dari Ride It GP series, yang GP series tabung ya. Jadi yang bawah sama yang tabungnya fungsi gitu ya, untuk ya meningkatkan performa pada saat kita menikung gitu ya teman-teman. Terus apa lagi? Dari knalpot ya, nanti knalpot mungkin kita menggunakan WRX GP16 kalau nggak salah, nanti dicek aja. GP16 dengan headernya itu Proliner. Headernya itu gimana sih customnya? Headernya itu dari depan itu 33 mm, terus ke bawahnya 35 mm, ke sampingnya 38 mm, dan ke atasnya untuk bagian knalpot ke silinsernya itu 50 mm. Custom dari Proliner gitu ya. Ban udah. Untuk ini rantai dan gearnya. Untuk rantai dan gearnya ini kita menggunakan ukuran standar, depan 15, belakang 39. Hanya saja kita di-upgrade dari segi kualitas racingnya menggunakan TDR racing gitu ya. Itu udah ya, agar lebih ini aja. Kaki-kaki udah. Terus CDI. Oke, sekarang mungkin masuk ke spek mesin ya, masuknya. Untuk spek mesin ini di 177 cc menggunakan blok XTR. Kamera sini, menggunakan blok XTR. Ini menggunakan blok XTR 62 mm ya, 62 mm. Kita menggunakan blok XTR. Untuk headnya itu klep standar, per klepnya diganti ya, per klepnya diganti menggunakan CLD. Kenapa CLD? Supaya tidak terlalu keras, karena ini motor untuk harian aja cukup teman-teman ya, bukan untuk drag-dragan apalagi sirkuit gitu ya. Ini bukan ya, cuman untuk harian lebih enak aja pakai CLD. Klep standar. Porting nggak? Porting teman-teman.
Portingnya gimana? Portingnya nggak CNC, nggak porting bener-bener porting, cuman porting halus. Jadi takutnya kalau porting dengan motor, takutnya gitu ya, hampos lah gitu ya, bahasa istilahnya nggak ada tenaganya nanti gitu ya. Jadi coba-coba aja portingnya nggak terlalu porting lah intinya gitu. Nah, head udah. Oh, noken as. Untuk noken as, di head itu ada noken as. Noken as kita menggunakan BRT dari tipe T4. Artinya T4 apa yang dikejar? Yang dikejar atasan teman-teman ya. Ini yang dikejar atasan. Untuk head udah, head semuanya udah. Bagian stroke. Nah, untuk crook as full standar, nggak ada stroke, pen stroke nggak diubah, stang seher nggak diubah. Pokoknya untuk crook as semua standar. Bagian magnet, ini magnet dibubut yang asalnya 2,5 kg jadi 1,5 kg. Terus per kuplingan, pernya diganti pakai Tiger. Terus sama kampas kuplingnya diganti pakai GL Pro ya, Honda. Jadi perkuplingan semua Honda. Yang lainnya standar. Untuk karburator ini kita pakai dari Moto One Racing ukuran 28 ditambah dengan Velocity ya, supaya lebih udara tuh lebih bisa tersedot lah kepada karbunya. Nah, ini mesin udah ya, apalagi ya, mesin udah. Terus kamera boleh sini. Nah, di sini mungkin ada tombol rahasia gitu ya, yang mungkin digunakan pada saat race gitu ya. Yang pertama ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya teman-teman, pada saat kita gas gitu ya, pengapian kurang maksimal, kita bisa aktifkan. Ini apa sih? Ini dual band teman-teman. Dual band dari CDI BRT. Ini bisa di off, bisa di on. Ketika kita perlu pengapian yang lebih ekstra, kita boleh menggunakan CDI dual band ini. Bisa di on off teman-teman. Nah, lalu di sebelah kanannya ini ada apa sih? Sebelah kanannya ini kipas radiator yang di custom supaya bisa manual. Kenapa bisa manual? Karena speknya ini udah panas teman-teman. Karena pakai 62 jadi panas. Ya, kita menggunakan ini. Ini fungsinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kipas ini menyala untuk mendinginkan mesin gitu ya. Itu aja sih. Terus ini voltmeter ya, biasalah ini voltmeter murah. Di mana-mana juga ada. Terus bagian jok, mungkin bagian jok kamera boleh dekat ya. Ini kita pakai aki dari Motobed 6 ampere, dan ini didukung sama penstabil aki dari AM Power. Ini fungsinya supaya pada saat mesin menyala dalam tekanan tinggi, si koilnya nggak ngerusak ke si CDI. Dan ini tidak terlalu soak pada saat digunakan karena bisa distabilkan oleh si AM Power ini. Untuk bensinnya nanti tebaklah di komen, yang dapat yang bener dapat pahala. Oke teman-teman, daripada banyak lama gitu ya, tadi kan lupa gitu ya, belum tes on gitu ya, dan sekalian test drive aja gitu ya, bagaimana suara dari motor ini gitu ya. Let's go. BTW ini bisa di starter karena pakai dekompresi, karena noken as BRT itu ada dekompresinya, jadi sehingga bornya gede, walaupun bornya gede ini masih bisa di starter gitu ya. Let's go. Mungkin segitu aja teman-teman dari video singkat kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung di komen aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau rame teman-teman, kalau rame kita review.
Kamera boleh. Kalau rame, ini ada Beat Karbu tahun 2010. Cuman ini di downgrade gitu ya. Jadi pakai spakbor bawah. Harusnya 2010 spakbor atas, cuman jadi pakai spakbor bawah. Kalau rame kita review motor Beat Karbu ini bagaimana speknya gitu ya. Kita review secara tuntas gitu ya. Kalau rame, gas 50 like. Thank you.